So, data inflasi sudah muncul dan kelihatannya sudah mulai terlihat dampak dari tarif seperti yang disampaikan ataupun bahkan dikhawatirkan oleh Federal Reserve. Dalam hal ini, Powell. Nah, kira-kira apakah ini akan membuat Trump kembali terus-menerus menekan kepada Powell atau justru akan ada excuse yang mungkin disadari oleh Trump bahwa kelihatannya dampak dari kebijakan tarif yang diusung olehnya mulai terlihat seperti yang dikatakan oleh Powell. Nah, kira-kira apakah ini akan memberikan indikasi bahwa mungkin saja penurunan suku bunga akan lebih ditunda lagi atau mungkin akan semakin dipercepat. Yang tentunya ada kabar yang cukup juga menyita perhatian pasar, yaitu terkait dengan nasib politik di dalam negeri Jepang yang kemungkinan itu akan sangat berpengaruh kepada keputusan ataupun kebijakan ekonomi ke depan. So, ini dia ulasannya. Ya, ada 3 faktor penggerak di sini. Yang pertama terlihat dari data inflasi, seperti yang tadi sempat kita sampaikan bahwa inflasinya mulai kelihatan dampak dari tarif yang sudah diberlakukan sejak bulan April ya. Ada tarif dasar 10% yang sudah berlaku dan itu berlaku secara global, termasuk juga 20 atau 25% dari tarif baja yang sempat diumumkan di bulan April yang lalu. Nah, kemudian juga terkait dengan Teko trend, yaitu Trump always chicken out, di mana pasar selalu menganggap bahwa kelihatannya dari apa yang sudah sempat terjadi dari sejak April ataupun bahkan delay Juli, kemungkinan dampak tarif ini akan dianggap sebagai hal yang sepele dan kemungkinan deadline akan kembali diundurkan di tanggal 1 Agustus tersebut. Nah, otomatis ini yang sempat membuat atau terlihat di pasar terkait dengan pergerakan harga saham yang sempat mengalami lonjakan, bahkan mencetak rekor tertinggi baru untuk S&P 500 ataupun Nasdaq. Tapi setelah itu dia mengalami penurunan karena mungkin ada kondisi di mana realitanya setelah inflasi mulai kenaikan, ya mau tidak mau market akan cenderung digantung begitu saja terkait dengan kapan Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, tapi di sisi lain, mungkin juga faktor yang menyebabkan Nasdaq mengalami kenaikan itu adalah terkait dengan agenda dari Amerika dan China yang sudah mulai dijalankan. Ini katanya dengan kesepakatan yang sudah dicapai dari 2 pertemuan terakhir, dan salah satunya adalah terkait dengan ekspor chip AI ke China. Jadi, mau tidak mau ini akan menjadi sinyal positif untuk sektor teknologi dan itulah yang membantu kenapa Nasdaq, S&P 500 menopang untuk penaikan indeks saham beberapa waktu sebelum akhirnya turun. Nah, kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi pada data inflasi tadi malam, oke, saya secara spesifik kemarin sempat menyinggung terkait dengan kalaupun terjadi kenaikan, maka selisih 0,1% dari ekspektasi itu kemungkinan akan direspon atau tidak terlalu direspon, yang kemungkinannya hanya berdampak secara spesifik mungkin hanya relatif terbatas. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah ini akan memberikan indikasi bahwa Fed masih punya harapan untuk menurunkan suku bunga apa tidak. Yang jelas dari angka 2,7% berbanding 2,6% ekspektasi, kelihatannya memang sedikit lebih tinggi, tapi tidak semenakutkan yang dikhawatirkan. Apalagi kalau kita lihat dari core CPI yang ternyata 2,9% dibanding ekspektasi 3,0%. Belum lagi yang core CPI basis bulanan yang ternyata hanya naik 0,2%, selisihnya hanya 0,1%. Jadi inti utama dari apa yang terjadi pada data, memang pertama yang kelihatan adalah ini sebagai inisiator ataupun indikasi bahwa dampak tarif mau tidak mau sudah mulai terasa kepada inflasi. Walaupun dengan catatan secara sisi positifnya kita tidak melihat ada dampak yang signifikan atau belum, at least seperti itu. Dan sepertinya apa yang dikatakan Waller bisa saja terjadi bahwa lonjakan hanya bersifat sementara. Terlebih kemarin sebelum data rilis dari Scott Bessent, Menteri Keuangan Amerika, mengatakan dia melihat bahwa posisi inflasi walaupun terjadi kenaikan, dia tidak akan menggunakan acuan pada satu titik data. Ini persis dengan yang disampaikan oleh Powell dan kawan-kawan di Fed. Artinya apa? Artinya memang secara implisit, Bessent mungkin memaklumi kalau misalkan Powell tidak mau segera atau terlalu terburu-buru menurunkan suku bunga. Ya mau tidak mau kita akan tunggu sampai data Juni, Juli, Agustus completely didapatkan dan akhirnya mungkin saja Jackson Hole Symposium di bulan Agustus akan memberikan indikasi apakah Fed siap turunkan suku bunga di bulan September atau sama sekali tidak terjadi penurunan di sisa akhir tahun ini. Nah, yang juga menjadi catatan penting adalah terkait dengan respon atau reaksi market. Kalau Anda perhatikan dari saat data dirilis, kemudian juga menjelang apa yang diumumkan terkait dengan kesepakatan, dan salah satunya adalah kesepakatan dagang dengan Indonesia. Walaupun secara global ini tidak mempengaruhi dari pergerakan market tadi malam, tapi secara implisit ini mengandung makna ataupun tersirat makna yang menunjukkan bahwa Trump itu masih tetap terbuka dengan negosiasi, dan yang paling penting lagi, kalau sebisa mungkin bahwa tarif untuk Amerika itu
sama sekali 0%. Sementara mungkin tindakan adil bagi Trump atau dari Amerika adalah kalau ternyata bagi mitra dagang cukup diturunkan tarif, tapi sementara akses untuk Amerika dibuka lebar. Jadi dengan hal ini memberikan indikasi bahwa pasar pun melihat sepertinya perdagangan hanya bersifat adil untuk satu pihak, bukan untuk kedua pihak. Ini berkaca juga dengan kasus waktu Vietnam yang juga memberikan akses secara keseluruhan, free akses 0%, tapi mereka dikenakan tarif sekitar 20 ataupun 25%. Nah, kalau misalkan lihat dari reaksi market, seharusnya ini akan memberikan indikasi bahwa mereka cukup optimis. Mungkin saja tarif akan tetap turun, kemudian atau alternatifnya adalah deadline diundurkan kembali. Sehingga ini yang disebut atau dikenal dengan TECO, Trump Always Chicken Out. Nah, kalau misalkan lihat dari beberapa waktu ke depan ini terjadi, ya kita tinggal tunggu saja klaim yang disampaikan oleh Trump ataupun Menteri Perdagangan terkait dengan kesepakatan lainnya yang akan datang. Kita tinggal tunggu dari Jepang, India, ataupun bahkan Uni Eropa. Kalau misalkan mereka fix dapat kesepakatan itu, ya berarti artinya tidak ada hal yang harus dikhawatirkan dari kebijakan tarif tersebut. Ya artinya, secara tidak langsung ini memberikan indikasi tarif bisa turun, tarif bisa lebih rendah, dan mungkin juga inflasi tidak akan berdampak terlalu signifikan. Yang artinya lagi, data inflasi berikutnya mungkin tidak akan setinggi ini, bisa saja turun. Nah mungkin itu yang akan kita lihat dari perkembangan selanjutnya terkait dengan kebijakan tarif. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan izin ekspor chip dari Amerika. Ya, Menteri Perdagangan Howard Lutnick mengatakan itulah sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai waktu di bulan Juni. Yang itu adalah pertemuan kedua di Inggris. Ya, jadi pertemuan pertama mereka memangkas tarif atau sepakat untuk memangkas tarif masing-masing sebesar 115%, yang berarti Cina dikenakan 30%, sementara kalau misalkan Amerika itu hanya dikenakan 10% oleh China. Nah, kemudian di pertemuan di Inggris yang kedua kalinya, mereka sepakat salah satunya adalah komitmen untuk China membuka keran akses untuk ekspor rare earth mineral, sementara di sisi lain Amerika boleh atau diizinkan untuk mengekspor AI ke China atau chip AI ke China. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar, termasuk produsen Nvidia. Yang sepertinya kalau teman-teman perhatikan dari semua sektor, maka sektor teknologi lah yang kembali mendorong indeks saham sempat mulai kenaikan. Walaupun tadi malam sempat tertekan lagi setelah pengumuman-pengumuman yang berikutnya. Nah, termasuk dari data CPI. Inflasi mulai kenaikan, responnya sempat positif, tapi kemudian dia mengendur karena ekspektasi penurunan suku bunga berarti berkurang. At least untuk bulan Juli, tapi tidak untuk bulan September. Nah, jadi mau tidak mau inilah penurunan yang mungkin bisa dikatakan secara, ya, kita bicara tentang outlook dari suku bunganya yang masih tetap tidak pasti, sehingga itu akan berdampak negatif kepada pasar saham untuk sementara waktu. Nah, nanti malam kita akan lihat data dari PPI, apakah akan relatif sama seperti CPI tadi malam, atau justru malah lebih rendah. Kalau berkaca kepada dengan kasus dari Jepang sendiri, ini adalah terkait dengan politik dalam negeri. Jadi terlepas dari ancaman tarif yang mungkin sampai saat ini sedang diupayakan, ya mau tidak mau mereka sedang berhadapan dengan kondisi akan maju kepada pemilihan umum majelis tinggi. Dan sepertinya pemerintahan Ishiba ini terancam. Satu hal yang perlu diketahui bahwa Ishiba ini terpilih dari partai yang bisa dibilang minoritas, lalu kemudian mereka berkoalisi, membentuk suatu koalisi yang akhirnya bisa terpilih sosok Ishiba. Nah, kalau misalkan ternyata sosok ataupun bahkan partai koalisi ini pecah, maka kemungkinan yang terancam adalah posisi pemerintahannya. Di sisi lain, partai oposisi memiliki tawaran yang menarik, yaitu kampanye terkait dengan pemotongan pajak, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Trump, kemudian juga perluasan stimulus fiskal. Satu sisi, teman-teman, harus diingat, stimulus fiskal berarti itu memberikan efek yang bisa bilang pelonggaran dari sisi kebijakan fiskal. Dan itu berarti juga akan menghalangi atau menahan program ataupun kebijakan moneter yang sudah seharusnya menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga dari BOJ itu berarti memperketat kebijakan, dan kalau misalkan terjadi kebijakan fiskal yang lebih longgar, berarti artinya itu berlawanan dengan apa yang disampaikan ataupun yang dicetuskan oleh BOJ. Artinya kita mungkin belum akan melihat terjadinya kenaikan suku bunga dari BOJ dalam waktu dekat kalau ternyata pemerintahan Ishiba gagal, kemudian partai oposisi kembali mendominasi dan akhirnya stimulus fiskal kembali diluncurkan. Artinya kembali kesimpulannya adalah USD Japanese Yen berpotensi mengalami kenaikan, dan itu berarti Yen mengalami pelemahan terhadap US dollar.
Oke, berikutnya nanti malam kita akan bicara tentang data PPI yang sepertinya kalau kita lihat dari angka ekspektasi relatif naik tipis 0,2% dari 0,1%, baik itu core PPI ataupun PPI utama. Jadi saran saya ini hampir mirip ya dengan apa yang terjadi kemarin atau tadi malam terkait dengan data CPI. Patokannya tetap, kalau ternyata result atau aktualnya hanya muncul selisih 0,1, anggap saja ekspektasi 0,2 ternyata resultnya 0,3%, maka dampak yang paling potensial adalah saham akan mulai kenaikan, emas akan mulai penurunan, tapi ingat, karena datanya hanya selisih 0,1%, berarti reaksi ataupun respon akan relatif terbatas. Kecuali kalau kita lihat data ini mencuat atau melonjak sampai di atas 0,4%. Maka yang kemungkinan bisa terjadi adalah dolar akan sangat kuat, kemudian emas akan turun lebih drastis, mungkin aja di bawah 3.300. Kemudian juga kaitannya dengan saham, kemungkinan akan mulai kenaikan terlebih dulu, tapi ini akan mencegah ataupun menurunkan ekspektasi penurunan suku bunga yang akhirnya akan membuat saham kembali turun. So, kira-kira apakah akan terulang peristiwa 2 atau 3 bulan terakhir di mana CPI tetap tinggi tapi ternyata PPI relatif turun? Ya, mungkin saja itu terjadi. Nanti kita lihat di data malam ini.